Saya ingin ucapkan selamat kepada Anda semua karena hari ini ada berita yang sangat menggembirakan sekali untuk para gal buyers maupun yang masih pakai pinjol. Gitu ya. Apa itu? Bahwa data kita ini tidak selamanya akan berada di perusahaan pinjol. Ternyata itu faktanya. Ya, saya dapatkan fakta ini hari ini. Ya, mungkin ada banyak dari kita, wah ya data kita itu disimpan di database-nya pinjol, di perusahaan pinjol selamanya gitu. Ternyata tidak. Ya. Kenapa tidak? Karena dimusnahkan. Dan dimusnahkannya ini bukan hanya wacana dan lain-lain, tapi sudah menjadi peraturan. Ya, yang mana akan dilaksanakan. Begitu ya. Nah, jika data Anda dihapuskan, maka otomatis hutang Anda pun akan dihapuskan juga. Ya, alhamdulillah mungkin yang di atas menjawab doa kita tentang kesengsaraan rakyat-rakyat Indonesia terhadap pinjol ini. Gitu ya, mana pinjol ini sudah masuk ke kampus juga. Ya sudah mulai ingin mencari market yang baru, yaitu mahasiswa juga. Itu sebenarnya sangat sakit ya, sakit hati gitu karena mahasiswa mau nggak mau ya pakai pinjol untuk melanjutkan kuliahnya. Itu sangat sakit sekali. Nah, mungkin juga yang di atas membolak-balikkan hati dan pikiran para pejabat OJK sehingga pemusnahan data ini bisa terjadi. Wajib kita syukuri, alhamdulillah. Ya. Jadi data pribadi kita dan hutang-hutang kita juga itu pasti otomatis dimusnahkan. Bagi yang sudah menonton channel ini dari dulu ya, pasti sudah tahu kalau pinjol itu mengautolunaskan hutang-hutang Anda. Ya sudah saya buktikan juga menggunakan slik OJK saya. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang pemusnahan data-data pribadi Anda. Oke, langsung kita simak peraturan tersebut. Nah, yang pertama saya ingin bahas dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dulu atau Kominfo ya, bahwa yang namanya pemusnahan data itu real gitu ya, nyata adanya. Nah, ini akan saya klik dan filenya ini berupa PDF. Nah, gitu ya. Oke, saya download dulu, langsung saya open. Di sini dia. Ini sebenarnya sudah saya baca sih gitu ya. Nah, agar tidak berlama-lama kan nggak mungkin ya saya bahas menimbang gitu kan, membacakan hal-hal tersebut di sini gitu. Langsung saja kita ketik musnah. Nah, ini musnah. Langsung ada di pasal 8. Di sini isinya pemilik data pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus dan atau memusnahkan data pribadi miliknya. Gitu ya, titik. Ini belum terelaborasi. Kita cari lagi musnah. Ini penghapusan atau pemusnahan apa ini ya, belum terjelaskan juga. Lanjut. Nah, di sini ini yang G. Poin G menjelaskan data pribadi dimusnahkan atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan pemilik data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dan pemrosesan data pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dengan memenuhi pelaksanaan prinsip perlindungan data pribadi dan dapat dibuktikan secara jelas. Nah, bisa kita simpulkan bahwa data pribadi itu bisa dimusnahkan. Nih ya. Nah, sekarang kita cari lagi dulu ya kalimat kata musnah di PDF-nya Kominfo ini. Nah, di pasal 39. Nomor 1, pengendali data pribadi wajib memusnahkan data pribadi jika poin A tidak memiliki nilai guna lagi. Poin B telah habis masa retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip. Poin C terdapat permintaan dari pemilik data pribadi, atau poin D tidak berkaitan dengan penyelesaian proses hukum suatu perkara. Nah, jadi bisa kita kaitkan ya bahwa pengendali data pribadi itu perusahaan pinjolnya wajib memusnahkan data pribadi jika tidak memiliki nilai guna lagi. Misalkan contoh ya, Anda ini galbay sudah 3 tahun, itu kan nggak guna data Anda ya, jelas nggak guna, mau digimanakan lagi, dimasukkan ke slik OJK sudah, ditagih sudah, tidak ada hasilnya, berarti kan tidak berguna, tidak ada nilai guna lagi. Nah, itu wajib dimusnahkan. Oke, ini berdasarkan Kominfo. Bang, saya maunya dari OJK-nya, jangan Kominfo-nya. Oh, tenang saja, akan saya sediakan di sini ya. Ini saya close dulu. Nah, di sini ya. Kalau tadi Kominfo mungkin kurang ada kaitannya dengan pinjol. Ya, masyarakat ingin dari OJK-nya langsung. Oke, ya akan saya sediakan di sini. Di sini saya sudah punya surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
Oke, langsung saja ya, tidak mungkin juga saya baca-baca ini kan semuanya gitu. Langsung saja saya ketikkan musnah di sini ya. Musnah. Nah, ini apa ini? Proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan. Oh, ini bukan ya. Ini bukan. Mana lagi? Nah, ini dia nomor 9 ya. Ini tuh di apa ya? Di bab 8 pengelolaan data dan informasi. Pas sekali ya, pengelolaan data. Langsung saja kita ke nomor 9 tadi. Nah, di sini ya, mari kita baca. Data dan informasi pengguna yang dimusnahkan oleh penyelenggara harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Poin A, memenuhi aspek retensi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kepentingan audit serta pemeriksaan dari otoritas pengawas dan pengatur sektor. Dan poin B, memastikan tidak ada data dan informasi yang tertinggal dan dapat dimanfaatkan kembali. Nomor 10, penyelenggara atau pinjol harus melakukan pencegahan adanya akses yang tidak sah terhadap data dan informasi. Nomor 11, penyelenggara atau pinjol ini harus menjaga kerahasiaan, keamanan, keutuhan, dan ketersediaan. Poin A, data dan informasi pribadi. Poin B, data transaksi. Dan C, data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Gitu. Jadi intinya pinjol harus menyimpan data informasi pribadi Anda, data transaksi Anda, pembayaran, pinjaman, dan lain-lain, data keuangan, hingga data tersebut dimusnahkan. Ini langsung dari OJK-nya nih ya, dimusnahkan. Anda sering nggak beli ketoprak, nasi goreng, dan lain-lain? Anda pernah lihat bungkusnya itu, bungkus yang paling pertamanya itu, biasanya itu adalah data-data penting. Ya, kalau di Indonesia itu masih seperti itu ya. Data-data yang ada materainya itu dijadikan bungkus nasi goreng atau bungkus ketoprak, bungkus makanan. Gitu ya. Nah, itu kalau menurut saya itu adalah pemusnahan data. Ya, karena sudah tidak ada nilai gunanya lagi. Nah, sekarang mari kita bahas yang di nomor 9 ini. Data dan informasi pengguna yang dimusnahkan oleh penyelenggara harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang A, memenuhi aspek retensi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ini apa? Gitu kan ya. Kalau yang B kan memastikan tidak ada data dan informasi yang tertinggal dan dapat dimanfaatkan kembali. Itu sih gampang gitu ya, kita mudah memahami. Tapi apa sih memenuhi aspek retensi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kepentingan audit serta pemeriksaan dari otoritas pengawas dan pengatur skor itu? Nah, mari kita coba memahami hal tersebut. Saya akan menggoogling arti dari aspek retensi. Nah, saya sudah menggoogling mencari definisi dari aspek retensi dan di sini langsung ada di websitenya CNN Indonesia. Langsung saja kita buka ya. Nah, di sini CNN menjelaskan bahwa retensi adalah istilah yang kerap dijumpai dalam beberapa aspek. Salah satunya di dunia kerja bagi karyawan dan perusahaan. Sebenarnya apa sih itu retensi? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, secara umum retensi adalah penyimpanan atau penahanan. Gitu ya. Kita scroll dulu ke bawah. Dari pengertian tersebut dapat diketahui retensi karyawan adalah upaya perusahaan untuk mempertahankan pegawai terbaiknya. Jadi mempertahankan, menyimpan gitu ya. Nah, untuk lebih memahaminya simak ulasan selengkapnya berikut ini yang dihimpun dari berbagai sumber. Nah, jadi bisa kita simpulkan aspek retensi di sini adalah nilai manfaat data pribadi Anda. Kalau menurut saya ini ya, saya juga terinspirasi dari Kominfo tersebut. Ya, jika sudah tidak ada gunanya, maka data Anda itu akan dihapuskan. Sesimpel itu sebenarnya. Ya. Di sini harus memenuhi aspek retensi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kepentingan audit serta pemeriksaan dari otoritas. Nah, itu jika data Anda sudah memenuhi aspek retensi seperti tidak ada kejelasan pembayaran, tidak ada kabar dari Anda, tidak ada kabar dari nasabahnya, tidak ada kelanjutannya, tidak ada progresnya, maka itu akan dimusnahkan. Ya, seperti itu. Jadi, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Anda bahwa data pribadi itu akan dimusnahkan. Tidak selamanya akan berada di database-nya perusahaan pinjol. Gitu ya. Jadi selamat nih bagi yang galbay-galbay. Bagi yang galbay-galbay, stay galbay. Agar data Anda itu sudah tidak ada nilai guna manfaatnya lagi. Jika sudah tidak ada nilai guna manfaatnya, maka data Anda akan dimusnahkan.
Oke ya, kita kompak stay galbay, jangan pernah kendor, stop korban-korban bunuh diri dari pinjol. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.